Aku tidak bisa mengorbankan Keki, dia gadis yang disukai putraku. Ucap Pak Guntur tidak setuju dengan ide Garot untuk mengorbankanku. Hei Guntur, kamu mau kita mati di sini ulah mayat hidup anakmu? Tanya Pak Jeki dengan suara lantang. Tapi bukan berarti mengorbankan perasaan anakku, bantah Pak Guntur. Cukup Tuan Guntur, cukup Pak Kades. Sekarang kita bereskan dulu mayat-mayat anak buahmu. Aku sudah mengurung Tuan Jaka di kamar semula, nanti kita bicarakan lagi. Ucap Garot yang membuat Pak Guntur dan Pak Jeki terdiam. Aku melangkah secepatnya menuju ke kamar Bima sebelum mereka melihatku. Apa yang harus aku lakukan? Mereka bertiga dan sebentar lagi Bu Jumi dan beberapa anak buahnya pasti akan sampai di rumah ini. Sepertinya aku harus mencari cara dan memanfaatkan Bima di situasi sekarang. Kak Bima, ini jaketnya. Ucapku masuk ke kamar Bima dan memberikan jaketnya yang dipinjamkannya tadi padaku. Bima berusaha duduk dengan menahan sakit. Terlihat karena mukanya mengernyit. Pelan-pelan, Kak. Ucapku membantu Bima untuk duduk. Terima kasih, Ki. Kata Bima menatapku sesaat. Sini aku bantu pakaikan. Aku membantu Bima memakaikan jaket. Sekarang kakak berbaring lagi. Sambungku. Bima berbaring lagi, matanya terus menatapku dengan senyum. Aku pun tersenyum membuat ia merasa diberi angin surga. Dari tadi aku menghubungi Kak Angga melalui ponsel, tapi tidak dijawab. Apakah Kak Angga baik-baik saja? Aku takut Kak Angga tertangkap dan geni jadi korban mereka. Pak Guntur tidak akan tinggal diam sebelum menemukan siapa pembunuh Jaka. Aku harus hati-hati. Kenapa kamu gelisah, Ki? Tanya Bima melihatku menatap layar ponsel. Aku mau memberitahu Kak Angga keadaan Kak Bima. Jawabku mencari alasan. Tidak usah, nanti Angga juga cemas. Aku baik-baik saja dan sebentar lagi ibuku akan datang membawa bantuan. Ucap Bima. Sepertinya aku harus mengundur niat membalas dendam ke Pak Jeki dan Pak Guntur. Bu Jumi juga akan menuju ke sini dan dia pasti membawa banyak anak buah. Aku harus tenang dulu hingga ada kesempatan akan aku balaskan. Iya, Kak. Jawabku dan duduk di sofa kecil kamar ini. Aku hanya menunggu apa yang akan mereka lakukan. Jika Garot dan Pak Kades mau mengorbankanku, aku juga sudah menyiapkan diri menghadapi mereka. Bima, kamu tidak apa-apa, nak? Tanya Bu Jumi muncul dari pintu. Akhirnya ia datang juga. Melihatnya teringat kala ia mendorongku dulu menjauhi Kak Rahmi. Bu Jumi datang dengan beberapa anak buahnya. Dia langsung menghampiri Bima dan duduk di tepi ranjang. Wajah khawatir terpancar, ingin sekali melihatnya menangis lagi, tapi menangis atas kematian suaminya. Aku tidak apa-apa, Bu. Jawab Bima. Aku melangkah mendekati Bu Jumi. Tante, Kak Jaka hidup lagi. Ucapku pura-pura takut. Bu Jumi menatapku dan terdiam sesaat. Bang Jaka mencoba menyerang ayah. Aku ingin menolong tapi... Bima tidak melanjutkan kata-katanya. Kalian jangan keluar kamar ini, kata Bu Jumi kepadaku dan Bima. Mana ayahmu? Tanya Bu Jumi ke Bima. Bukankah ayah dan Garot ada di luar? Jawab Bima. Ya, Pak Kades juga di sini, Tante. Timpalku. Loh, kenapa tidak ada? Tadi kami menuju ke sini, ruang tamu kosong dan sangat rapi. Kata Bu Jumi dengan alis bertaut. Kemana mereka? Aku yakin mayat-mayat itu sudah dibereskan. Tadi masih ada beberapa mayat tergeletak di ruang tamu dengan kondisi mengerikan. Mungkin saja mereka ada di kamar tempat mayat Jaka dikurung. Kamu sudah datang, istriku? Tiba-tiba Pak Guntur muncul dari pintu. Ada Garot dan Pak Jeki juga di belakangnya. Suamiku, benarkah Bu ia mati? Tanya Bu Jumi langsung bangkit dan berdiri. Iya.
Jawab Pak Guntur pelan. Kalau Buya mati, siapa yang akan membang? Bu Jumi terdiam tidak melanjutkan kata-katanya. Dia melirikku. Dari raut wajahnya, dia baru menyadari aku adalah orang luar dan takut ketahuan apa yang akan dikatakannya. Mungkin. Tenangkan dirimu, ada Garot di sini. Jawab Pak Guntur. Bu Jumi melirik Garot dengan senyum kecil. Terima kasih, Garot. Aku senang melihatmu di sini. Ucap Bu Jumi ke Garot. Aku juga senang kita bisa bekerja sama seperti dulu lagi, Bu Jumi. Ujar Garot. Aku mau pemakaman kakakku dilakukan di sini saja. Tolong biarkan kakakku dikubur di halaman belakang rumah ini. Aku tidak mau penduduk desa tahu tentang kematiannya. Pinta Garot terdengar aneh. Kakaknya Garot? Apakah yang dimaksud Buya? Dua kakak beradik ini ternyata dukun. Aku harus hati-hati terhadap mereka. Keki, sebaiknya kamu istirahat dulu di kamar depan. Besok pagi kita balik. Ucap Pak Guntur menyuruhku tidur ke kamar yang di depan kamar ini. Apakah ia mau membicarakan sesuatu hingga tidak mau aku mendengarnya? Iya, Pak. Jawabku. Hei, kalian semua, ikuti Garot ke belakang untuk memakamkan teman-teman kalian dan Bu Iya. Perintah Pak Guntur kepada semua anak buahnya yang berdiri di depan kamar. Semua anak buah Pak Guntur langsung bubar setelah mendengar perintahnya. Kak Bima, aku istirahat dulu. Ucapku ke Bima. Maaf ya, Ki. Acara kita jadi begini. Ucap Bima menatapku. Aku hanya ingin kakak sembuh. Jawabku. Mereka yang menyaksikan percakapanku dengan Bima pasti akan mengira kalau kami adalah sepasang manusia yang saling jatuh cinta. Bu Jumi dan Pak Guntur saling bertatapan sesaat menyaksikan aku dan Bima berbicara. Pak Jeki hanya diam dan entah apa yang dipikirkannya. Yang jelas aku lihat dari mata Pak Jeki, dia menyimpan hasrat kepadaku. Pak, Tante, aku permisi dulu. Ucapku ke Pak Guntur dan Bu Jumi. Ya, Ki, besok pagi kita menyeberangi danau. Kamu jangan khawatir, dan tolong, jangan bicarakan apa yang kamu lihat di sini ke penduduk desa, biar kami yang menjelaskannya nanti. Kata Bu Jumi. Iya, Tante. Jawabku pelan. Aku melangkah ke pintu ingin keluar. Saat berpapasan dengan Pak Jeki yang berdiri di dekat pintu, dia menatapku dengan tatapan nafsu. Aku membalas tatapan Pak Jeki dengan seuntai senyum memikat. Tunggu pembalasanku, tua bajingan. Batinku. Setelah aku masuk ke kamar di depan kamar ini, Pak Jeki langsung menutup pintu kamar Bima. Aku tidak bisa melihat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku yakin mereka ingin membicarakan sesuatu yang dirahasiakan, makanya Pak Guntur menyuruhku istirahat. Setelah menunggu beberapa menit, aku mencoba mengintip ke lubang kunci pintu kamar ingin melihat keluar. Setelah dipastikan tidak ada orang dan pintu kamar Bima tertutup, aku keluar dan mencoba menguping pembicaraan mereka di balik pintu kamar itu. Tidak, aku tidak setuju Keki dikorbankan untuk Bang Jaka, kata Bima dengan lantang. Bima, kita tidak punya pilihan. Tahanan gadis perawan kita sudah kabur. Kita tidak punya stok perawan lagi. Ucap Pak Guntur. Ayah, orang-orangmu pasti menemukan gadis itu. Kamu punya banyak anak buah yang bisa mencari perawan. Tapi tolong jangan korbankan Keki. Aku sangat mencintainya, Ayah. Bima terdengar memohon kepada ayahnya. Putraku, aku bisa carikan kamu gadis yang lebih cantik dari Keki. Sanggah Bu Jumi. Bu, apakah rasa di hatiku bisa diganti dengan mudah? Tolong mengertilah, aku sangat mencintai Keki. Jawab Bima. Bima, kamu jangan lemah. Gadis cantik masih banyak di desa ini. Sekarang kita terdesak kebutuhan. Lihat di luar sana. Banyak mayat korban dari Jaka. Suara Pak Jeki terdengar tegas mendesak. Tidak bisa. Aku tidak peduli apa alasan kalian.
Kaki tidak boleh dikorbankan. Bantah Bima melindungiku. Jadi ini yang mereka bicarakan hingga menyuruhku masuk kamar dan istirahat. Pak Guntur ingin meminta izin kepada putranya untuk mengorbankanku. Jadi, bagaimana keputusanmu, Guntur? Kita tidak punya banyak waktu. Tanya Pak Jeki ke Pak Guntur. Saat aku sedang asik menguping pembicaraan mereka di balik pintu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah ingin mendekati kamar ini. Secepatnya masuk lagi ke kamarku, sebelum mereka melihat aku menguping pembicaraan di balik pintu. Sial! Aku belum dengar keputusan Pak Guntur tentang aku. Siapa yang datang? Gumamku dan sudah berada lagi di kamarku. Aku mengintip dari lubang kunci pintu kamar, ingin melihat keluar siapa yang datang. Saat melihat keluar, alangkah terkejutnya aku melihat Lastri dibawa paksa oleh 3 orang anak buah Pak Guntur. Tangan Lastri terikat, mulutnya disumpal. 2 orang lelaki mengawal di samping kiri kanan Lastri. Lastri! Batinku sangat terkejut. Bagaimana mungkin Lastri bisa tertangkap? Terakhir dia berada di loteng rumah bersama Ayu. Oh tidak, Lastri akan dikorbankan untuk mayat Jaka. Apa yang terjadi sehingga Lastri tertangkap? Kenapa Ayu tidak tertangkap juga?